Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Farisa Azila Juliana, Saya Anissa Putri. saya Salsani Rahman Ramadhani. Kami akan memaparkan materi dari hasil observasi kami mengenai miskonsepsi pada materi IPA di SDN Cilampeni 3 yang kami olah menjadi jurnal. Pertama akan disampaikan oleh Anissa Putri, pembahasan yang kedua oleh saya sendiri Tarisa Najwa, dan pembahasan yang ketiga oleh Salsani Rahman Ramadhani. Katakan bahwa konsep itu membantu kita untuk memahami segala hal atau berbagai hal yang memiliki kesamaan. Nah, konsep ini memiliki fungsi penting sebagai dasar dalam berpikir, yang mana terutama dalam bidang matematika dan sains, di mana keduanya memiliki gagasan-gagasan abstrak yang tersusun secara hierarkis dan logis. Karena itu, guru harus memastikan bahwa siswa benar-benar memahami konsep dasar dari materi tersebut sebelum melanjutkan ke materi atau konsep yang lebih kompleks lagi gitu, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman antara siswa dan guru. Pada kenyataannya, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan kesulitan inilah yang sering menimbulkan konflik kognitif, yaitu benturan antara pemahaman awal siswa dan penjelasan lebih lanjut yang disampaikan oleh guru dengan penjelasan ilmiah yang benar. Nah, inilah yang disebut dengan miskonsepsi. Nah, miskonsepsi merupakan kekeliruan dalam menggunakan dan menghubungkan konsep-konsep ilmiah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, biasanya miskonsepsi ini diakibatkan oleh pemahaman awal siswa yang salah, kemudian ketika menambah pengetahuan baru, pemahaman baru, mereka itu membangun pengetahuan baru di atas dasar yang salah gitu ya. Nah, akibatnya kesalahan tersebut akan terus berulang, dan miskonsepsi juga bisa timbul karena cara guru menjelaskan konsep tersebut tidak sesuai dengan bagaimana cara siswa menerima terkait konsep tersebut. Jadi muncullah ketidaksesuaian antara penyampaian dan penerimaan konsep. Maka dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi ini adalah kesalahan atau ketidaksesuaian dalam memahami suatu konsep ilmiah yang tidak sesuai dengan penjelasan para ahli. Nah, miskonsepsi ini juga muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan dalam memahami konsep dasar, kemudian kesalahan dalam menghubungkan konsep, atau gagasan-gagasan yang keliru. Nah, karena itu guru perlu memberikan perhatian yang lebih dan khusus terkait miskonsepsi ini. Nah, sebab jika tidak diperbaiki, mereka itu sebab jika tidak diperbaiki, hal ini itu bisa mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mempelajari mata pelajaran IPA secara menyeluruh. Baik, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai faktor penyebab miskonsepsi dan juga hasil observasi miskonsepsi di SDN Cilampeni 3. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bentuk-bentuk miskonsepsi yang dialami oleh siswa, penting sekali untuk kita mengetahui apa saja faktor penyebabnya. Miskonsepsi dalam pembelajaran IPA itu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada beberapa faktor. Bisa dari cara guru mengajar, bisa dari pemahaman siswa di awal, bisa dari metode pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran yang tersedia, atau bisa juga dari buku teks. Nah, dengan mengetahui penyebabnya, kita dapat menentukan strategi yang tepat untuk memperbaiki pemahaman siswa secara ilmiah. Yang pertama yaitu miskonsepsi yang terjadi pada mata pelajaran IPA secara umum. Nah, yang pertama itu dari buku teks yang tidak akurat. Nah, beberapa buku itu menyederhanakan konsep ilmiah secara berlebihan atau memberikan gambar yang salah, sehingga terjadi salah paham atau terjadi miskonsepsi yang dipelajari oleh siswa dengan konsep aslinya. Lalu yang kedua itu bisa dari faktor guru. Guru belum paham konsep ilmiah secara mendalam atau secara menyeluruh. Nah, banyak calon guru SD juga masih memiliki miskonsepsi terhadap materi IPA ini. Contohnya misalkan tentang rotasi bumi atau sumber cahaya dari bulan. Lalu faktor yang ketiga yaitu dari keterbatasan kognitif siswa SD. Nah,
Di sini anak-anak itu masih berpikir berdasarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari, bukan dari logika ilmiah. Misalnya, benda berat jauh lebih cepat daripada benda yang ringan. Nah, sehingga ketika ada pemahaman yang tidak sesuai dengan logika anak, itu mereka akan menganggap bahwa sesuatu itu salah. Padahal sesuatu itu adalah faktanya yang terjadi atau secara konsep ilmiahnya, kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode pengajaran yang monoton atau enggak media pembelajaran yang tidak variatif. Nah, metode pembelajaran yang monoton itu tanpa eksplorasi atau tanpa eksperimen atau tanpa diskusi ilmiah, itu siswa nantinya tidak akan punya kesempatan untuk memperbaiki pemahaman yang salah gitu. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab dari hasil observasi kami di SDN Cilampeni 3 kelas 6 bab 5 materi IPA, yaitu mengenai mari mengenali bumi dan antariksa. Nah, faktor penyebab yang kami temukan dari miskonsepsi siswa yang pertama itu dari prakonsepsi awal siswa. Nah, siswa datang ke kelas dengan pemahaman awal berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari. Misalnya, melihat matahari bergerak dari timur ke barat, atau bintang yang berkelip, atau juga dan lain sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan konsep ilmiah. Nah, jika prakonsepsi ini tidak diluruskan atau tidak dibenarkan, maka akan menjadi dasar miskonsepsi yang sulit untuk diubah. Itu faktor yang pertama. Lalu faktor yang kedua yang kami temukan yaitu media pembelajaran yang kurang efektif. Nah, metode pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah atau metode yang itu-itu saja, atau enggak media pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran 2 dimensi saja, nah nantinya akan membuat siswa sulit untuk membayangkan konsep aslinya, seperti rotasi, revolusi, dan gravitasi. Tanpa simulasi atau alat peraga, siswa akan menafsirkan fenomena secara keliru yang nantinya akan menimbulkan miskonsepsi terhadap materi yang mereka pelajari. Lalu, faktor penyebab yang ketiga yang kami temukan yaitu keterbatasan sumber informasi. Nah, sebagian siswa di SDN Cilampeni 3 itu hanya mengandalkan pengamatan langsung dari kehidupan mereka sehari-hari, sehingga tidak ada faktor tambahan yang membuat pemahaman mereka itu bertambah gitu. Jadi akibatnya pemahaman mereka itu terbatas dan mudah salah tafsir. Faktor penyebab yang kami temukan di SDN Cilampeni 3 mengenai materi mari mengenali bumi dan antariksa. Selanjutnya akan masuk ke hasil observasi miskonsepsi di SDN Cilampeni 3 yang kami temukan. Di sini ada beberapa miskonsepsi yang terjadi dari materi bumi dan antariksa. Yang pertama yaitu miskonsepsi tentang matahari, yang kedua miskonsepsi tentang planet, dan juga yang ketiga yaitu miskonsepsi mengenai fenomena alam di tata surya. Yang pertama, miskonsepsi mengenai matahari. Matahari itu bukan bintang karena bentuknya runcing atau hanya terlihat di siang hari. Nah, di sini banyak siswa mengira matahari itu bukan bintang karena mereka terbiasa melihat matahari itu berukuran besar. Dan mereka terbiasa melihat matahari itu dengan sinar-sinar runcing di buku atau di gambar atau di video animasi. Selain itu, karena matahari hanya terlihat di siang hari, mereka menganggapnya berbeda dari bintang pada umumnya yang tampak di malam hari. Padahal sebenarnya matahari itu adalah bintang juga, sama seperti bintang lain yang ada di langit malam. Bedanya, matahari itu lebih dekat dengan bumi sehingga bentuknya itu terlihat lebih besar. Sedangkan bintang-bintang yang ada pada malam hari itu jaraknya jauh dengan bumi sehingga bentuknya terlihat lebih kecil. Dan juga kan karena matahari itu jaraknya dekat dengan bumi sehingga terlihat ukurannya besar dan juga terlihat cahayanya itu lebih terang. Sedangkan bintang-bintang pada umumnya yang ada di malam hari itu jaraknya jauh dengan bumi sehingga bentuknya terlihat kecil dan juga cahayanya juga hanya memancarkan sedikit gitu. Kemudian yang kedua, matahari tidak mungkin bintang karena bentuknya bulat sedangkan bintang di langit itu berbentuk runcing. Nah, miskonsepsi ini muncul karena persepsi visual dan cara menggambar bintang di buku pelajaran atau kartun itu sering digambarkan dengan bentuk runcing. Faktanya, semua bintang itu memiliki bentuk bola dan juga gas panas, termasuk matahari. Cahaya bintang tampak berkelip dan runcing itu karena efek dari atmosfer bumi, bukan karena bentuk bintang itu sendiri. Jadi, matahari dan bintang lainnya itu sama-sama bulat dan juga memancarkan cahayanya sendiri. Lalu, miskonsepsi mengenai planet.
Yang pertama, urutan planet tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, beberapa siswa itu masih salah mengingat urutan planet di dalam tata surya. Misalnya mereka menyebut bahwa bumi itu urutan planetnya ada di terakhir, atau Saturnus itu urutannya ada di pertama. Nah, padahal urutan yang benar dan yang terdekat ke matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kesalahan ini terjadi biasanya disebabkan atau muncul karena siswa itu hanya menghafal tanpa memahami visualisasi jarak dan posisi planet secara konkret. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena media pembelajaran yang digunakan itu tidak beragam, gitu, tidak variatif, atau hanya menggunakan media yang 2 dimensi saja, sehingga mereka tidak tahu nih urutan yang sesuainya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu planet. Miskonsepsi yang kami temukan mengenai planet yaitu planet memiliki bentuk selain bulat. Nah, siswa itu sering mengira bahwa planet itu berbentuk seperti bintang runcing atau tidak bulat sempurna, karena terbiasa melihat gambar misalkan dari simbolik di buku atau di kartun atau video animasi lain. Nah, padahal secara ilmiah semua planet di tata surya itu berbentuk hampir bulat, karena gaya gravitasi itu menarik massa planet ke arah pusatnya. Walaupun begitu, permukaan planet itu tidak sepenuhnya halus. Ada gunung, ada lembah, ada kawah, namun secara keseluruhan tetap berbentuk seperti bola. Kemudian setelah tadi saya paparkan mengenai miskonsepsi mengenai matahari, miskonsepsi mengenai planet, selanjutnya yaitu miskonsepsi mengenai fenomena alam di tata surya. Nah, yang pertama, musim disebabkan oleh jarak bumi dengan matahari. Nah, di sini di SDN Cilampeni 3, siswa sering beranggapan bahwa ketika jarak bumi dekat dengan matahari, maka akan terjadi musim panas. Lalu sebaliknya, ketika jarak bumi jauh dari matahari, maka akan terjadi musim dingin. Nah, padahal pada faktanya pergantian musim itu tidak dipengaruhi oleh jarak bumi ke matahari, melainkan oleh kemiringan sumbu atau rotasi bumi. Ketika belahan bumi miring ke arah matahari, daerah itu menerima sinar lebih banyak. Itulah yang menyebabkan musim panas. Sebaliknya, saat bumi miring menjauh dari matahari, sinar yang diterima itu akan lebih sedikit, sehingga terjadi musim dingin. Miskonsepsi mengenai fenomena alam yang ada di tata surya yang kedua yaitu tentang lubang hitam menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Banyak siswa di SDN Cilampeni 3 membayangkan lubang hitam itu seperti penyedot debu raksasa yang bisa menarik semua benda di alam semesta. Padahal lubang hitam itu tidak menyedot semua hal di sekitarnya, melainkan hanya menarik benda yang berada terlalu dekat atau melewati batas yang disebut event horizon. Objek yang jauh dari lubang hitam itu tidak akan tertarik secara ekstrim, bahkan planet bisa mengorbit lubang hitam dengan aman, sama seperti bumi mengorbit matahari. Nah, itulah beberapa miskonsepsi yang kami temukan di SDN Cilampeni 3 di kelas 6 materi IPA bab 5 tentang mari mengenali bumi dan antariksa. Jadi kesimpulannya, faktor penyebab kenapa miskonsepsi ini bisa terjadi di SDN Cilampeni 3 itu disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama, karena prakonsepsi awal siswa yang salah, yang mereka sering mengaitkannya dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Lalu yang kedua itu media pembelajaran yang kurang efektif. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber informasi. Dan hasil miskonsepsi yang kami temukan yaitu yang pertama miskonsepsi mengenai matahari, yang kedua miskonsepsi mengenai planet, dan yang ketiga miskonsepsi mengenai fenomena alam yang ada di tata surya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, solusi mengatasi miskonsepsi pada materi menjelajahi bumi dan antariksa di SD. Yang pertama, menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif, konkret, dan bervariasi. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek, yang dimana membantu siswa untuk memahami materi secara mendalam. Selain itu, penggunaan media visual, infografik, dan video mampu menjelaskan pemahaman konsep-konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Contohnya, rotasi dan revolusi bumi. Selanjutnya ada pendekatan eksperimen sederhana atau simulasi yang mana dapat membantu mengembangkan pengalaman konkret siswa tentang fenomena suatu ilmiah.
Nah, selanjutnya, diskusi kelompok. Diskusi kelompok dapat mengurangi miskonsepsi karena siswa dapat menukarkan pemahamannya dan saling mengklarifikasi tentang pemahaman mereka sehingga mengurangi miskonsepsi pada suatu materi. Selanjutnya, mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari atau fenomena lingkungan kita. Contohnya, siang dan malam, yang dimana materinya itu mudah dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di era digital kali ini, penggunaan aplikasi interaktif tentang simulasi-simulasi yang terjadi di bumi ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak menjadi lebih kompleks dan lebih konkret. Yang paling penting, guru juga perlu memastikan pemahaman dasar siswa sebelum melangkah ke konsep selanjutnya. Nah, yang dimana selain itu melakukan evaluasi secara berkelanjutan dengan umpan balik yang konstruktif, yang dimana ini tuh mengurangi miskonsepsi secara bertahap. Selain itu, guru juga melakukan kolaborasi dengan ahli atau pakar astronomi, pakar lingkungan, yang dimana dapat memperkaya pengetahuan bagi siswa. Jadi, itu adalah solusi untuk mengurangi miskonsepsi pada pembelajaran IPA tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Yang pertama, kita harus menggunakan strategi yang interaktif, konkret, dan bervariasi, yang dimana kita harus melibatkan pemahaman siswa, pengalaman siswa, dan lingkungan sekitar atau konseptual. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menyampaikan kepada anak-anak kita agar tidak terjadi miskonsepsi, yaitu dengan strategi penyampaian yang sistematif dan interaktif. Langkah pertama yaitu melakukan apersepsi untuk menggali pemahaman awal siswa. Yang kedua, penyampaian materi secara jelas dan sistematis agar siswa tidak bingung dan mampu memahami konsep-konsepnya secara mudah. Yang ketiga, melakukan tanya jawab, yang dimana agar kita bisa mengklarifikasikan konsep-konsep mana yang tidak dipahami oleh siswa. Juga perlu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Contohnya, PowerPoint untuk menjelaskan konsep, papan tulis untuk latihan soal atau mengerjakan soal, dan video pembelajaran untuk menambah pemahaman siswa. Selanjutnya, guru melakukan refleksi dan merangkum materi bersama siswanya. Merangkum materi, tindak lanjut guru yaitu memberikan latihan soal, kuis, atau kegiatan rumah untuk menambah pemahaman pembelajaran siswa. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah strategi yang sistematis dan interaktif yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi miskonsepsi pada pembelajaran IPA tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.